Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang fungsi dari organel sel. Yang pertama ada membran sel, yaitu fungsinya melindungi sel, menerima rangsangan dari luar sel, dan mengatur perpindahan molekul. Fungsi lisosom berperan sebagai kompartemen pencernaan. Selain mencerna makanan, lisosom juga melakukan autofagi atau mendaur ulang materi sel, terutama pada organisme yang rusak. Yang ketiga ada nukleus. Fungsinya yang pertama yaitu membawa informasi genetik, yang kedua mengendalikan seluruh aktivitas sel, dan yang ketiga sebagai tempat terjadinya replikasi. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplai adenosina trifosfat atau ATP pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Oleh karena itu, mitokondria disebut sebagai pembangkit tenaga pada sel. Jumlah mitokondria dalam sel sangat bervariasi menurut organisme, jaringan, dan jenis sel. Sel darah merah tidak memiliki mitokondria, sedangkan sel hati bisa memiliki lebih dari 2000 mitokondria. Mitokondria terdiri dari kompartemen-kompartemen yang masing-masing menjalankan fungsi khusus. Kompartemen atau area ini meliputi membran luar, ruang antar membran, membran dalam, krista, dan matriks. Fungsi mitokondria. Peran utama mitokondria adalah sebagai pabrik yang memproduksi energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Metabolisme karbohidrat akan berakhir di mitokondria ketika pirufat dan transport dan dioksidasi oleh O2 menjadi CO2 dan air. Fungsi badan Golgi. Badan Golgi mempunyai fungsi antara lain 1. Mengemas bahan-bahan sekresi yang akan dibebaskan dari sel. 2. Memproses protein-protein yang telah disintesa oleh ribosom dari retikulum endoplasma. 3. Mensintesa polisakarida dan glikolipid. Keempat, memilih protein untuk berbagai lokasi di dalam sel. Kelima, memperbanyak elemen membran yang baru bagi membran plasma. Dan keenam, memproses kembali komponen-komponen membran plasma yang telah memasuki sitosol selama endositosis. Nah, kali ini adalah fungsi ribosom. Fungsi ribosom yang pertama adalah sebagai proses sintesis protein. Dan fungsi ribosom yang kedua adalah sebagai proses transkripsi. Dan yang terakhir adalah fungsi ribosom sebagai proses translasi. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk produksi protein, pemeliharaan membran plasma, dan jalur bagi molekul untuk bergerak bersama. Retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleut dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Sitosol mengisi ruang sel yang tidak diduduki organel dan vesikula dan menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi serta perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Walaupun semua sel memiliki sitoplasma, setiap jaringan maupun spesies memiliki ciri-ciri yang jauh. Yang terakhir ada sentrosom. Fungsinya yaitu membantu pembelahan sel, yang kedua mempertahankan jumlah kromosom, dan yang ketiga sebagai tempat produksi mikrotubulus. Sekian penjelasan dari kelompok 6 biologi kelas 11 IPA 1 tentang fungsi dari masing-masing organel sel hewan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.